Shalom, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, Tante juga berharap kalian masih dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau beribadah, semuanya sudah siap beribadah? Kalau sudah siap, Tante undang semua bangkit berdiri. Kita akan memasuki saat teduh, kita minta Tuhan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kita boleh meminta pimpinan Tuhan untuk kita bisa memberikan pujian yang terbaik, pujian dengan kesungguhan hati dan penuh dengan sukacita kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap pujian yang kita naikkan. Kita akan sama-sama angkatkan satu pujian, minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu. Rohmu tolong pimpin. Sampai penghabisan, minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin. Ini sekolah minggu. Rohmu tolong pimpin. Sampai penghabisan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan yang menjadi penyelamat hidup kami. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami atas pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat sehingga kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap anak-anak yang rindu menaikkan pujian kepada Tuhan, setiap anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan anak-anak yang ingin menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tolong juga guru-guru kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Pimpin dan pakai guru-guru kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui setiap pujian yang akan kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, masih tetap dengan bangkit berdiri ya. Ya,
Dulu ketika kita hidup di dalam dosa, maka hati kita diumpamakan seperti hati yang gelap. Hati yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, hingga suatu ketika Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, menyelamatkan hidup kita, Dia mengubahkan hati kita. Sehingga sekarang kita bisa melihat jalan kebenaran dan hidup. Ya, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Hatiku Gelap dengan Dosa. Dengan bertepuk tangan ya. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Ku sekarang berbahagia gembira, hidup dalam firman-Nya. Hatiku gelap, hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Ku sekarang berbahagia gembira, hidup dalam firman-Nya. Nanti aku akan berjalan di jalan emas di surga terang. Ku sekarang berbahagia gembira, hidup dalam firman-Nya. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita mendengar, kita melakukan firman Tuhan, maka firman-Nya itulah yang akan terus mengubahkan kehidupan kita dari hari ke hari. Walaupun tidak otomatis kita berubah ya. Waktu kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu pergi ke gereja, kau baca firman terus kamu jadi malaikat. Tidak ya. Tapi sedikit demi sedikit Tuhan pasti mengubah kita ya, sehingga kita menjadi anak-anak yang semakin hari mendekati serupa dengan Kristus ya. Dengan apa? Dengan firman yang terus mengubahkan kita ya. Jadi perhatikan firman dengan baik, dengarkan firman Tuhan dengan baik, dan lakukanlah firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita sedikit demi sedikit. Boleh dengan duduk ya, tapi tetap bertepuk tangan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap saat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tak mau hidup seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap saat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tak mau hidup seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak
Kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita rindu firman-Nya terus mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita boleh memancarkan keindahan Tuhan. Hidup kita boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Dia hidup dan membuat kita bertumbuh di dalam firman, ya. Saya undang sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Tuhan, ku ingin dapat memancarkan dengan sikap doa. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Sekali lagi. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, seperti pujian yang kami naikkan, kami rindu hidup kami semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kami boleh semakin baik di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh semakin memberkati banyak orang. Dengan budi bahasa kami yang selalu diperbaharui, dengan tutur kata kami yang selalu memberkati orang, dan melalui perbuatan dan tingkah laku kami yang mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kerinduan hati kami mau berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah bagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki agar kami lakukan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin diperbaiki dengan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memakai guru kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai yang Tuhan mau. Dan kami yang duduk diam mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami dengan pengertian akan firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya memahami, mengerti, tetapi kami juga memiliki kemauan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana dengan kabar kalian? Tante berharap semua dalam keadaan sehat, semua tetap bersuka cita meskipun masih ada di rumah. Guru-guru sekolah minggu pun berjuang terus menghadapi COVID dan tetap berjuang mempersiapkan firman Tuhan, bersemangat melayani Tuhan. Ya, Tante tanya, sudah berapa tahun kalian ikut sekolah minggu? Oke, ada yang 3 tahun, 10 tahun,
Oke. Tokoh Alkitab siapa saja yang kalian tahu, yang kalian pernah dengar? Oh, Tante ada Hawa. Oke, terus? Iya, ada Yusuf. Ada siapa lagi? Ya, ada Abraham, ada Esau, ada Yakub. Hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Siapakah orang tua dari Esau dan Yakub? Ya, orang tua dari Esau dan Yakub adalah Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Siapakah orang tua dari Ishak? Orang tua dari Ishak adalah Abraham dan Sarah. Jadi Esau dan Yakub ini adalah cucunya dari Bapak Abraham. Esau dan Yakub dilahirkan sebagai anak kembar. Tetapi meskipun kembar, kesukaan mereka sangat amat jauh berbeda. Esau sukanya tinggal di padang dan sukanya berburu hewan. Yakub karakternya lebih tenang. Dia lebih suka tinggal di rumah. Ketika mereka lahir, Ishak maupun Ribka mengambil keputusan. Yang lahir duluan itulah yang dijadikan sebagai kakak. Dan ketika yang lahir duluan adalah Esau, maka Esau diangkat menjadi kakak, menjadi anak sulung. Sebagai anak sulung, Esau mendapatkan hak kesulungan. Dan Esau juga mendapatkan berkat kesulungan. Apa sih hak kesulungan? Hak kesulungan adalah hak yang didapatkan oleh anak sulung. Apa itu? Hak mendapatkan hak kesulungan adalah hak suatu saat ketika nanti ayahnya meninggal, anak sulung ini berhak menggantikan peran pemimpin ayah di dalam keluarga. Yang kedua, jika ayahnya mempunyai harta, anak sulung berhak mendapatkan harta warisan yang lebih banyak. Wah, enak sekali ya. Lahir sebagai anak sulung. Tetapi apa yang dicatat oleh Alkitab? Kita belajari lebih jauh. Apa yang Alkitab tulis tentang Esau dan Yakub? Mari kita belajar. Pertama, Alkitab membahas ternyata Esau tidak menghargai, memandang rendah, menyepelekan hak kesulungan yang didapat sebagai anak sulung. Sayang sekali ya. Apa sih itu hak kesulungan? Sedangkan Yakub, Alkitab mengatakan, Yakub begitu mengejar hak kesulungan itu. Aku ingin dapat, aku ingin punya. Mana bisa? Yang lahir sebagai anak sulung adalah Esau. Yakub, kamu adalah posisinya sebagai adik. Yakub tidak berputus asa. Yakub pikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan hak kesulungan. Tiap hari dipikirkan, tiap saat dipikirkan, tahun berganti tahun terus dipikirkan. Sampai tak terasa usia mereka sekarang sudah mulai beranjak remaja. Sudah hampir dewasa.
Esau terus melakukan kesukaannya, berburu, tinggal di padang. Yakub melanjutkan juga kesukaannya. Aku lebih senang di rumah saja. Aku gak mau kegiatan yang geradak-geruduk, gerusuk-gerusuk, yang heboh. Aku mah suka yang tenang-tenang saja. Aku suka juga dengan kegiatan memasak. Suatu ketika Yakub memasak. Hari itu Yakub tinggal di rumah dan memasak. Hari itu Esau pergi ke padang dan berburu. Yakub pikirkan, hari ini aku mau masak apa ya? Makanan apa ya? Kemarin udah masak menu daging kambing. Hari ini masak apa ya? Makanannya pasti berbeda dengan makanan kita di Indonesia. Karena Esau, Yakub, Abraham tinggal di Timur Tengah. Aku akan masak sop kacang merah. Yakub masak. Karena Yakub hobi di rumah, hobi masak. Dia memasaknya pun dilakukan dengan sukacita. Mungkin dengan menyanyi-nyanyi, sambil nyanyi. Ya, ini kesukaanku, dilakukan dengan sukacita. Esau ada di padang. Dan Esau sedang berburu hewan. Hewan apa yang hari ini kira-kira aku dapatkan dari hasil perburuan. Esau berangkat dari mulai pagi, agak siang, sampai siang, berburu dari satu tempat, pindah ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Kok aku belum dapat hewan buruan? Bagaimana ini? Hari sudah semakin siang. Tenggorokanku udah mulai kering. Karena di padang di padang suasananya panas sekali ya. Aduh, perut pun sudah mulai lapar. Hari ini aku pulang deh. Gak dapet hewan buruan, ya gak apa-apa. Aku nanti di rumah makan masakan bikinan mama. Esau pun berjalan pulang. Esau tiba di rumah hampir bersamaan waktunya dengan Yakub yang akan makan hasil masakannya. Masakannya itu masih panas. Masih mengeluarkan harum aroma yang sedap sekali. Esau dalam keadaan lapar, letih, tergiur ingin menikmati masakan buatan Yakub. Esau pun memohon kepada Yakub, Yakub, bagilah. Yakub langsung, ini saat yang tepat. Aku akan mengizinkan masakanku ini, sop kacang merah ini, dinikmati oleh Esau, tetapi dengan catatan tukar dengan hak kesulungan. Kalau deal, kalau oke, aku berikan. Tapi kalau tidak oke, kalau Esau mengatakan no, aku pun akan mengatakan no. Kembali Esau mengatakan, Yakub, adikku, bagi dong aku semangkuk aja. Semangkuk, kamu kan masak sepanci, aku bagi dong semangkuk
aja, sop kacang merah. Yakub mengatakan, baiklah. Sop kacang merah ini boleh dinikmati untuk kakak, tapi tukar ya dengan hak kesulungan. Di awal tante sudah bilang, sudah mengatakan, Esau memandang remeh. Apa sih itu hak kesulungan? Begitu Yakub mengatakan, tukar ya. Oke, baiklah, tukar. Mana sini sop kacangnya buat aku? Ya, baik. Ya, ini buat aku ya. Hak kesulungan yang itu buat kamu deh. Esau langsung ambil semangkuk kacang itu dan makan dengan nikmatnya. Hak kesulungan ya, hak yang begitu luar biasa sekali ya. Boleh menggantikan peran ayah di keluarga, mendapat warisan yang lebih besar. Dia abaikan demi semangkuk kacang merah. Alkitab mengatakan gak cukup sampai situ loh. Yakub pun mengejar berkat kesulungan dari Esau. Semua tentang posisi anak sulung, Yakub menginginkannya, bukan hanya hak kesulungan, tapi berkat sebagai anak sulung. Yakub pun menginginkannya. Yakub tunggu, pikirkan kembali cara bagaimana mendapatkan berkat itu. Tahun lewat tahun sampai 10 tahun, 20 tahun. Ishak merasa sudah semakin tua. Mata Ishak sudah kabur, sudah rabun. Kalau sekarang rabun tinggal pakai kacamata seperti tante. Jelas lagi lihatnya. Zaman dulu belum ada kacamata. Kalau kacamatanya udah kabur, udah rabun, ya udah lihat segala sesuatu buram. Tante kalau buka ini kacamata, tante buka ya. Wah, untuk lihat jauh, tante nggak bisa ya. Harus dibantu dengan kacamata. Apalagi kalau orang yang sudah tua, selain rabun jauh, juga mengalami rabun dekat. Gak bisa lihat dekat. Ini kacamata tante, kacamata rangkap. Maksudnya kacamata rangkap bisa lihat jauh, bisa lihat dekat. Zaman dulu belum ada. Alkitab mengatakan mata Ishak sudah rabun, sudah kabur. Ishak merasa sudah semakin tua, jangan-jangan aku sebentar lagi meninggal. Aduh, jangan sampai aku meninggal sebelum anak sulungku Esau diberkati. Maka Ishak pun memanggil Esau. Esau, mari sini nak. Ayah sudah tua sekali. Jangan-jangan sebentar lagi ayah meninggal. Sebelum ayah meninggal, ayah ingin memberkati engkau sebagai anak sulung. Tapi sebelumnya anakku, tolong dong, bikinin makanan kesukaan ayah. Ayah hari ini ingin makan daging hasil masakanmu. Esau mengatakan, baik ayah, aku akan ke belakang, ke peternakan, ambil ternak. Oh tidak, ayah tidak ingin hewan dari peternakan. Ayah ingin hewan dari hasil kamu berburu. Baik ayah, aku mengerti. Aku hari ini akan masak daging kesukaan ayah. Hewannya aku akan dapatkan dari hasil berburu. Tunggu ya ayah, aku berangkat sekarang. Aku akan kerjakan apa permintaan ayah sebaik-baiknya. Esau berangkat. Begitu Esau berangkat, ternyata ketika Bapak Ishak memanggil Esau,
Ibu Ribka mendengarkan dan Ibu Ribka berpikir, bukankah ketika Esau dan Yakub belum lahir, Allah sudah mengatakan anak yang muda akan menjadi anak yang tua. Berarti yang harusnya mendapat berkat kesulungan bukan Esau, tapi harusnya Yakub. Tapi kenapa Bapak Ishak tidak melakukan ini ya? Sudah, daripada nanti Esau keburu pulang, keburu masak, keburu datang kepada Ishak dan diberkati, lebih baik aku panggil Yakub. Yakub dipanggil. Yakub, sini. Cepat ambil hewan dari peternakan. Kita masak makanan seenak-enaknya sesuai selera Bapak. Agar engkau diberkati sebagai anak sulung. Yakub mengatakan, aku gak mau. Suara aku sama suara Esau berbeda. Badan aku dengan badan Esau berbeda. Aku badannya licin. Esau badannya berbulu. Nanti kalau aku datang kepada ayah dan ayah memelukku, pasti aku akan ketahuan kalau aku bukannya Esau. Enggak. Jangan. Tapi Yakub kembali berpikir, iya ya, kan udah tukeran hak kesulungan. Berarti sebetulnya aku adalah anak sulung. Iya, berarti ide mamaku bisa dong dilakukan. Iya. Akhirnya Yakub datang kepada Ishak. Dan Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Apakah Yakub betul-betul berhasil mendapatkan hak kesulungan dan berkat kesulungan dari hasil akal-akalannya? Seolah-olah berhasil. Seolah-olah Yakub berhasil mendapatkan hak kesulungan dan berhasil mendapatkan berkat kesulungan. Seolah-olah. Selesai diberkati, Esau marah sekali kepada Yakub. Dan Esau berjanji akan membunuh Yakub kalau ayahnya sudah meninggal. Untuk menjaga kehidupannya, keamanannya dari ancaman Esau, Yakub harus pergi dari rumah. Yakub harus tinggalkan ternak kesayangannya. Yakub harus meninggalkan mamahnya yang selama ini selalu tinggal bareng di rumah. Yakub harus berpisah dari mamahnya. Yakub harus pergi jauh sekali ke Haran, ke tempat di mana dulu Abraham tinggal. Perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Karena dulu belum ada mobil. Dulu belum ada kereta api. Belum ada pesawat terbang. Yakub berjalan berhari-hari untuk sampai ke rumah pamannya, yaitu paman Laban. Malam hari, kalau kamu kemalaman di jalan, misalnya pergi ke Bali, kemalaman di jalan ketika kamu pakai mobil, kamu bisa masuk hotel, tidur di situ. Zaman dulu, rumah penginapan belum ada di zaman
Abraham. Yakub harus tidur di perjalanan di padang itu, cari tempat yang aman, cari tanah yang bisa untuk dijadikan tempat tidur. Alkitab mencatat untuk alas tidurnya, untuk alas kepalanya, Yakub ambil batu dan Yakub tidur di atas batu itu. Betapa gak enak sekali ya, dapat hak kesulungan, dapat berkat kesulungan, tapi hidup kok jadi menderita begini ya. Pergi dari rumah, di jalan kemalaman, harus tidur beralaskan batu, gak enak sekali. Dan setelah sampai di rumah pamannya, untuk bisa makan, untuk bisa tidur, Yakub harus bekerja. Alkitab mengatakan kembali ketika bekerja, Yakub melakukan akal-akalan. Supaya aku dapat ternak banyak, dapat uang banyak, aku melakukan akal-akalan. Tipu muslihat. Berhasil? Seolah-olah berhasil. Kenapa tante bilang seolah-olah berhasil? Kita buka Alkitab kita. Kejadian 32 ayat 9 sampai 10. Kejadian 32 ayat 9 sampai 10. Ini Yakub berdoa ketakutan karena Yakub berencana pulang ke rumah, tapi di tengah perjalanan Yakub takut sekali kalau nanti ketemu dengan Esau di rumah, gimana ya? Akhirnya Yakub berdoa. Apa doa Yakub kepada Allah? Kejadian 32 ayat 9 sampai 10. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali ya Tuhan, aku tidak layak untuk menerima segala kasih, segala kebaikan, dan segala kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku berangkat menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Yakub mengakui, "Tuhan, aku ini aku berbuat begitu banyak sekali kesalahan, dosa, dan enggak layak dikasihani oleh Tuhan. Ketika aku pergi menyeberangi sungai Yordan, aku melakukan kesalahan. Aku menipu ayahku, aku menipu kakakku. Dan aku pergi melarikan diri dengan tongkat ini. Ketika aku bekerja di rumah pamanku Laban, aku juga main tipu muslihat, akal-akalan, supaya aku punya banyak harta. Aku gak layak dikasihani Tuhan, tetapi ternyata Tuhan masih begitu baik kepadaku yang berdosa ini. Ini semua adalah dari Tuhan, bukan akal-akalan aku." Yakub mengakui semua yang dulu seolah-olah berhasil akal-akalannya, sekarang Yakub mengakui semua ini karena kebaikan dari Tuhan. Bukan karena akal-akalan aku, bukan karena taktikku yang cemerlang, ide yang cemerlang. Enggak Tuhan. Ternyata aku main akal-akalan, main tipu-tipuan. Semuanya sia-sia.
semuanya ini justru pemberian dari Tuhan. Ketika Yakub berdoa seperti itu, Allah dengar. Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Kita buka Alkitabnya ya. Kejadian 32 ayat 27. Kejadian 32 ayat 27 dan 28. Bertanyalah orang itu di sini itu adalah Allah. Bertanyalah orang itu kepada Yakub, siapa namamu? Jawab Yakub, saut Yakub, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub. Namamu mulai sekarang bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kalau kamu rajin baca Alkitab, ternyata bukan Yakub saja loh yang namanya diubah. Posisi kita pun, panggilan kita pun, Tuhan Yesus telah ubahkan. Tuhan Yesus telah ganti. Ganti jadi apa, Tante? Nama saya tetap kan? Ada yang namanya Tera, tetap Tera kan? Ada yang namanya Angel, tetap Angel kan? Tante namanya Yulia, tetap Yulia kan? Tante Melasanti, tetap Tante Melasanti kan? Tante Melani, tetap Tante Melani. Diubah apanya, Tante? Kamu harus rajin baca Alkitab. Jadi kamu tahu, pelajari Alkitab. Kita buka Alkitabnya. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Baca sama-sama ya. Tante baca, kalian juga baca. Yuk kita baca ya. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dahulu kamu kegelapan. Dahulu kamu banyak melakukan hal yang salah. Tapi sekarang kamu adalah terang. Kapan aku diubahkan dari kegelapan menjadi terang? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, aku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib itu menebus segala dosamu. Darah Tuhan Yesus menebus kehidupanmu. Hidupmu bukan lagi di dalam kegelapan, tetapi sekarang di dalam terang. Kita adalah manusia berdosa yang sudah dibenarkan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita semua masih hidup di dalam dunia kan? Tante juga masih hidup di dalam dunia. Kalian pun masih hidup di dalam dunia. Kadang kita menemui masalah ya. Mendapatkan masalah, betul? Bukan hanya orang dewasa. Anak-anak seumur kamu pun udah dapat masalah. Anak-anak umur 5 tahun pun udah dapat masalah. Masalahnya apa? Biasanya anak-anak umur 5 tahun sampai 7 tahun masalahnya itu pengen mainan. Temennya main robot yang lebih oke, lebih asik, pengen. Tante ingat
keponakan tante lagi masih kecil, lihat temennya main karet gelang yang bundar tuh, dia pengen rebut itu mainan karet gelang itu. Padahal sepele menurut kita ya, tapi bagi mereka itu masalah. Ada yang, aduh aku pengen dong jalan-jalan keluar dari rumah, keliling kompleks rumah pakai sepeda. Oh, sepeda lipat. Jangankan sepeda lipat, sepeda biasa pun aku nggak punya. Itu masalah. Ada yang nggak masalah mainan, ada yang masalahnya, duh aku pengen dong sekali-kali makan yang enak. Ada yang masalahnya itu, aduh aku paling susah sekali pelajaran ini, aku nggak bisa, gimana ya? Kita hidup di dalam dunia ada masalah. Kita hidup di dalam dunia, kita adalah manusia berdosa yang sudah dibenarkan oleh Allah. Allah mau bagaimana? Kita sama-sama belajar. Ayat ke-9. Tadi ayat 8, sekarang ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi apa? Setiap masalah-masalah itu kita belajar ya, kita selesaikan dengan kebaikan, kita selesaikan dengan keadilan, kita selesaikan dengan kebenaran. 3 ini, kebaikan, keadilan, kebenaran. Ketika kita menyelesaikan masalah, kita akan melakukan hal itu. Apakah itu mendatangkan kebaikan? Apakah itu adil? Apakah itu benar? Berdoa, minta tolong sama Tuhan. Kalau kalian pengen mainan, kalau kalian ingin dapat nilai bagus, berdoa, Tuhan gimana ya? Nanti Tuhan akan tolong. Tolongnya bagaimana kalau kalian ingin dapat nilai bagus? Tolongnya ada guru-guru di sekitar kita kan? Bisa tanya pelajaran. Apalagi sekarang zaman canggih. Kalian bisa googling. Banyak tuh situs-situs yang bisa menolong kita supaya kita pinter dalam matematika, dalam bahasa. Itu pertolongan Tuhan. Jangan ketika kita ingin dapat nilai bagus, kita malah iri dengan teman yang dapat nilai bagus, kitanya jadi manyun, uring-uringan. Enggak. Ya, hari ini kita belajar dari Alkitab. Ketika mendapatkan masalah, jangan akal-akalan. Berdoa minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Pertolongan dari Tuhan, dari mana? Ada orang tua di rumah. Kalian cerita sama mama, cerita sama papa. Kalian punya WA guru kalian, kontak WA ke guru kalian. Tolong dong, saya nggak ngerti pelajaran ini. Tolong dong, saya punya masalah begini. Bagaimana? Ya, jangan akal-akalan. Yakub akal-akalan dan Yakub menyadari akal-akalan itu sia-sia. Semuanya adalah dari Tuhan. Berdoa, minta tolong sama Tuhan. Apalagi posisi kita sebagai manusia berdosa yang sudah dibenarkan oleh Allah, hiduplah sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan ini Tante ambil dari kitab Kejadian, kalian boleh catat. Kejadian mulai dari Kejadian 27 sampai 32. Kalian itu boleh baca semua. 27 sampai 32. Ayat hafalannya diambil dari Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8.
Dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah hidup di dalam terang. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh Allah. Saat kami masih hidup di dalam dunia ini, tolong kami Tuhan, saat mendapatkan masalah, saat mendapatkan kesulitan, Tuhan mau kami menyelesaikannya sebagai anak-anak yang sudah hidup di dalam terang. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi pelaku firman. Tuhan tolong kami berjuang, berusaha untuk hidup sebagai anak-anak terang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam doa ini kami bawakan juga untuk guru-guru sekolah minggu. Tolong mereka di dalam persiapan firman Tuhan, tambahkan hikmat yang daripadamu, tambahkan ketekunan untuk mempelajari firman Tuhan. Tolong juga anak-anak sekolah minggu untuk tekun membaca firman Tuhan, tekun mempelajari Alkitab. Kami doakan juga untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati sehingga mereka dapat memelihara kehidupan anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami doakan juga untuk bangsa serta negara, Bapa. Tolong di dalam mengatasi pandemi ini. Tolong supaya pandemi ini bisa berlalu, kami hidup, bisa kembali berkumpul di gereja, bisa kembali beribadah seperti dulu kami datang ke gereja. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Ayat hafalannya Efesus 5 ayat 8. Tante nggak minta dibikin video, nggak usah. Tapi kalian tetap hafalkan. Tugas yang Tante berikan kepada kalian adalah membaca. Membacanya bukan membaca yang tadi dari Alkitab ya, dari Kejadian 25 sampai 32, bukan. Membacanya Tante ada bikin satu buku. Nanti bukunya itu akan Tante share di grup. Kalian baca. Tante bukunya pasti tebal. Tidak, ini bukunya itu mengasihkan. Kalian boleh pilih bukunya, misalnya aku mau baca halaman 3 dulu, boleh. Atau kalian mau baca halaman 5 dulu, silakan. Yang penting dibaca. Setelah dibaca, kamu bikin tuh ringkasannya, apa yang sudah kamu baca. Kemudian ringkasannya itu kirimkan ke grup sekolah minggu kita. Atau kirim ke grup kelas kalian yang sudah dibentuk oleh guru sekolah minggu kalian. Ya, sekali lagi ada buku nanti Tante akan share. Kalian baca, setelah baca kalian bikin ringkasannya apa yang sudah kalian baca dari buku tersebut. Oh Tante yang umur 3 tahun gimana, umur 5 tahun gimana? Umur 3 tahun atau 5 tahun boleh dibantu papa mamanya. Ya, kamu pilih misalnya itu halamannya itu Tante tulis pakai angka. Umur 3 tahun udah tahu angka kan, atau bisa nunjuk ya, mau halaman berapa, halaman berapa, halaman berapa. Buku ceritanya mengasihkan, pasti mengasihkan. Kapan Tante? Tunggu. Nanti waktunya Tante share, kalian boleh baca. Ya, jangan lupa, ada pertanyaan lagi. Ringkasannya berapa banyak? Kamu baca, kamu dapat. Dari situ inti sarinya apa, itu yang ditulis.
Bukannya menyalin ya dari buku nanti disalin semua percis. Bukan. Ringkasannya kamu membaca buku itu, apa yang kamu dapat? Itu yang ditulis dan dikirimkan. Oke ya. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah selanjutnya. Tentu saja masih online. God bless you. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya anak-anak, Tuhan akan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan sukacita, terlebih di dalam kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Maka percaya kepada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Nah, jangan lupa ya, kamu sudah dengar firman Tuhan. Terus apa yang harus kamu lakukan selama 1 minggu ke depan? Kamu harus tetap membaca firman Tuhan. Jangan lupakan pembacaan firman Tuhan ya. Yang kemarin masih bolong-bolong, coba diperbaikin lagi ya. Karena firman Tuhan akan membuat kamu selalu bertumbuh dan membuat kamu akan semakin berubah menjadi lebih baik sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, berikut ini adalah pembacaan Alkitab selama 1 minggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kita juga akan belajar lagu. Ya, lagu ini berjudul Kristus yang ku kenal. Siapa sih Kristus yang kita percayai? Siapa sih Kristus yang kita kenal? Siapa sih Kristus yang kita sembah? Kita bisa belajar dari lagu yang akan kita pelajari. Yuk, sama-sama kita pelajari lagu ini. Tuhan Yesus Raja Surgawi rela menjadi bayi, rela mengosongkan dirinya, ambil rupa hamba, tanda kasih-Nya pada kita orang-orang berdosa. Sungguh dalamlah pengasihan-Nya, aku mau saksikan terus. Tuhan Yesus sang sumber hidup, namun Dia rela mati, juru selamat bagi dunia, rela menderita, disalib tanda penghinaan demi tanggung dosaku. Sungguh agunglah pengorbanannya, aku mau kasihi terus. Tuhan Yesus Dia bangkit pula, maut dan dosa kalahlah. Beri pengharapan pada kita orang yang percaya. Sekarang Dia pemilik hidupku, Kristus Tuhan Rajaku. Sungguh mutlaklah kemenangannya, aku mau layani terus. Jangan lupa setelah kamu beribadah, kamu perlu memberi persembahan kepada Tuhan. Untuk apa? Sebagai ucapan syukur kamu kepada Tuhan. Apa yang kamu beri kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri. Tapi Tuhan suka, Tuhan mau kamu belajar memberi ya dengan persembahan yang kamu berikan. Caranya bagaimana? Kita sudah selalu diingatkan ya, kamu boleh mengumpulkannya di satu tempat. Ya, entah di tabungan, ya, kau bikin tabungan atau kotak atau apa, kamu kumpulkan sampai kamu masuk nanti kita bisa ibadah onsite lagi, bisa bertemu lagi, kamu bawa persembahan yang sudah kamu kumpulkan. Atau yang mama papanya bisa pergi ke gereja, bawa uang persembahan yang kamu sudah kumpulkan itu ke dalam amplop. Ya, tulisin persembahan sekolah minggu. Boleh dikasih nama, boleh juga enggak, tapi tetap tulisin persembahan sekolah
minggu ya. Lalu titipkan ke papa mamamu yang pergi ke gereja untuk bisa dimasukkan ke dalam peti persembahan. Atau kamu bisa lakukan dengan cara yang lain ya, agar persembahan itu sampai kepada gereja ya. Nah, jangan lupa untuk terus tetap berdoa. Khususnya di masa-masa pandemi sekarang ini, kita harus lebih sering berdoa. Kita harus lebih rajin berdoa. Minta perlindungan, minta pemeliharaan dari Tuhan, dan minta ketaatan. Supaya apa taat? Supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau pergi-pergi, maskernya jangan lupa dibawa. Pakai, jangan cuma dibawa ya, pakai. Ya, habis pegang apa, habis dari mana, pegang uang, pegang makanan, pegang hewan peliharaan, apalagi di luar rumah, selalu cuci tangan sebelum sesudah memegang sesuatu atau makan ya, cuci tangan kamu ya. Lalu hindari kerumunan ya, hindari bepergian yang tidak penting ya, supaya kamu tetap sehat ya, kamu tetap terjaga, supaya nanti saatnya ketika kita berjumpa kembali dalam gereja, kita semua bisa bersukacita bersama-sama ya. Kalian sudah rindu pergi ke gereja? Kalau kalian sudah rindu, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah belas kasih Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa normal lagi seperti dahulu. Jangan lupa juga doakan om-om tante di sini yang melayani, yang mengajar kalian agar kita juga bisa melayani dengan baik di tengah-tengah pandemi ini ya, walaupun secara online seperti ini, tapi kami butuh dukungan doa kalian supaya kami tetap kuat, kami tetap mampu melayani kalian yang ada di rumah ya. Lalu doakan Bapak Ibu Gembala kita ya, supaya mereka tetap sehat, mereka terjaga, terlindungi, sampai nanti kita bisa bertemu bersama-sama lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Sampai jumpa.